Mongolia adalah sebuah negara yang terletak di kawasan Asia Timur, yang secara geografis berbatasan langsung dengan Rusia di utara dan Cina di bagian selatan. Wilayah Mongolia sebagian besar terdiri dari tanah berupa padang rumput atau stepa, dan di selatan negara ini terbentang Gurun Gobi yang merupakan gurun terluas keempat di dunia. Negara yang dijuluki sebagai negeri langit biru ini, pada masa lalu pernah menjadi negara terbesar di dunia yang menguasai sebagian besar wilayah Eurasia, yang dikenal juga sebagai penakluk dunia yang paling ditakuti di muka bumi. Mayoritas penduduk Mongolia adalah penganut kepercayaan Buddha, agnostik, dan ateis. Kendati demikian, masih ada sebagian kecil dari penduduk Mongolia yang memeluk agama Islam, meskipun jumlahnya tidak terlalu besar. Lalu, seperti apa kehidupan mereka, adat istiadat, tradisi dan fakta-fakta lain yang menarik untuk diketahui? Mari kita simak selanjutnya dalam video berikut ini. Negara Mongolia atau yang sering kita sebut dengan Mongolia, adalah sebuah negara di antara Rusia dan Cina, yang terkurung daratan dan tidak memiliki wilayah laut. Secara keseluruhan, negara ini meliputi area seluas 1.564.116 km persegi, yang diakui sebagai negara terkurung daratan terbesar kedua di dunia setelah negara Kazakhstan. Sebagian besar wilayah Mongolia terdiri dari padang rumput atau stepa yang terbagi atas dua kawasan yang berbeda. Di bagian selatan geografinya terdiri dari wilayah Gurun Gobi, sedangkan bagian utara adalah wilayah pegunungan. Ulaanbaatar atau Ulaanbaatar adalah ibu kota sekaligus kota terbesar di negara Mongolia, yang saat ini telah menampung sekitar setengah dari total populasi penduduknya. Kota yang pada awalnya didirikan sebagai pusat keagamaan ini, kini di era modern telah menjadi pusat ekonomi, budaya, dan industri di Mongolia. Selain itu, kota ini juga menjadi pusat jaringan transportasi Mongolia, yang terhubung dengan kereta api Trans-Siberia di Rusia dan sistem kereta api di Cina. Mongolia adalah negara Republik Kesatuan dengan sistem semi-presidensial, yang dipimpin oleh seorang presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala eksekutif. Presiden Mongolia ini dipilih secara langsung dalam sebuah pemilu untuk masa jabatan satu kali saja selama 6 tahun. Artinya, Presiden Mongolia tidak dapat menyalonkan diri kembali pada pemilu berikutnya. Presiden Mongolia saat ini adalah Ukhnaagin Khurelsukh, yang telah menjabat sejak 25 Juni 2021 lalu. Pada tahun 2025 ini diperkirakan jumlah populasi penduduk Mongolia mencapai 3,5 juta jiwa, dengan mayoritas penduduknya berasal dari kelompok etnis Mongolia. Secara tradisional, Buddhisme Tibet adalah agama yang dominan dipraktekkan di negara ini, dengan sekitar 53% penduduknya adalah penganut Buddhisme. Sementara sekitar 38,6% penduduk Mongolia menyatakan diri tidak beragama atau agnostik. Meski demikian, konstitusi negara tersebut tetap menjamin kebebasan beragama. Pemerintah Mongolia menghormati hak rakyat untuk memeluk agamanya, akan tetapi organisasi keagamaan harus mendaftar ke pemerintah untuk beroperasi. Meskipun ada beberapa laporan tentang diskriminasi atas dasar agama, atau proses pendaftaran organisasi keagamaan seringkali rumit terkait dengan hambatan birokrasi, namun masyarakat Mongolia umumnya toleran terhadap perbedaan agama. Menurut Pew Research Center, sebuah lembaga riset yang berbasis di Amerika Serikat, jumlah Muslim di Mongolia saat ini diperkirakan mencapai 175.000 orang atau 5% dari total populasi negara tersebut. Selain dari etnis Mongolia, Muslim di negara ini sebagian besar berasal dari etnis Kazakh, yang umumnya tersebar di Bayan-Olgi dan Hov, dua provinsi yang terletak di bagian barat Mongolia. Muslim etnis Kazakh mulai menetap di Mongolia sejak akhir abad ke-19 silam, ketika negara ini di bawah kepemimpinan Bogdohan, seorang tokoh berpengaruh yang memerintah Mongolia pada 29 Desember 1911. Pada masa itu, umat Muslim Kazakh di daerah Xinjiang dan Altai diberi perlindungan dan hak oleh Bogdohan untuk menetap di wilayah Barat Kobdo, Mongolia. Sejak Mongolia berubah menjadi negara demokratis pada 1990, Islam bebas dipraktikkan oleh penduduk di negara ini. Mufti Mongolia, Azadhan Muhanolu menuturkan,
Meskipun jumlah pemeluk Islam di Mongolia hari ini tidak kurang dari 175.000 jiwa dan terus mengalami peningkatan, namun sayangnya masjid yang ada di sini masih sangat sedikit jumlahnya. Di Mongolia hanya terdapat sekitar 27 bangunan yang digunakan sebagai tempat ibadah, itu pun bangunannya kecil-kecil. Oleh karena itu, menurutnya masih diperlukan lebih banyak kerjasama yang keras untuk membangun kehidupan beragama yang lebih baik di kalangan Muslim Mongolia. Terletak di wilayah barat Mongolia, Bayan-Olgi adalah sebuah nama provinsi sekaligus nama kota di Mongolia yang dihuni mayoritas penduduk Muslim, terutama dari etnis Kazakh. Kota yang terletak di antara pegunungan Altai dan Sungai Hoft ini menyajikan pemandangan yang luar biasa, dan aktivitas penduduknya tidak sepadat ibu kota di Ulaanbaatar. Jumlah populasi umat Muslim di Bayan-Olgi bisa dikatakan yang terbesar di Mongolia. Mereka adalah kaum Muslim yang taat dalam menjalankan ibadah wajib sholat 5 waktu. Meski dalam kondisi tempat ibadah yang terbatas, kekurangan tersebut tidak menjadi halangan bagi mereka. Etnis Muslim Kazakh di wilayah ini merupakan keturunan suku Mongol dan beberapa suku di kawasan Asia Tengah, yang telah mengalami berbagai macam asimilasi dan percampuran ras, sehingga mempengaruhi ciri-ciri fisik mereka. Umumnya masyarakat etnis Kazakh yang berada di Mongolia ini berkulit kuning, bentuk mata yang cenderung sipit dengan bola mata berwarna coklat, serta rambut hitam seperti orang Asia pada umumnya. Ciri khas lain dari etnis Muslim Kazakh ini adalah, mereka selalu memperingati Festival Nowruz. Festival yang diselenggarakan setiap tanggal 21 sampai 22 Maret ini menandai awal tahun baru menurut kalender Kazakh, dirayakan dengan pesta besar di alun-alun kota, dan dimeriahkan dengan berbagai macam pertunjukan kostum tradisional, hingga atraksi yang tersaji untuk memeriahkan perayaan besar tersebut. Bahkan pemerintah Mongolia menjadikan perayaan Nowruz ini sebagai hari libur nasional. Masyarakat Muslim yang berasal dari etnis Kazakh memiliki kebiasaan menjadi pemburu elang. Kebiasaan berburu dengan elang ini sudah berlangsung sejak zaman nenek moyang mereka, yang diwariskan secara turun-temurun. Bahkan, keahlian mereka sudah tersohor hingga seluruh penjuru dunia. Sayangnya kebiasaan ini mulai langka, banyak anak muda yang mulai enggan meneruskan adat istiadat ini semenjak tergerus oleh modernitas. Umumnya perburuan ini hanya dilakukan saat musim dingin saja. Mereka akan menunggang kuda melintasi lereng gunung dan membawa elang peliharaan untuk berburu, dengan target buruan yang mereka cari biasanya berupa kelinci, musang, hingga serigala. Kebanyakan binatang yang diburu tersebut akan diambil bulunya untuk dijadikan penghangat saat musim dingin tiba. Selain memelihara kuda, masyarakat etnis Muslim Kazakh yang mendiami kaki pegunungan Altai ini juga berprofesi sebagai peternak domba dan kambing. Mereka hidup secara nomaden atau berpindah-pindah, dengan sumber protein dari apa yang mereka pelihara. Meski hidup berpindah-pindah, mereka tidak perlu khawatir dengan masalah pendidikan anak-anak mereka. Sebab, di kota Bayan-Olgi tersedia sekolah negeri, dan juga madrasah yang diperuntukkan bagi pendidikan anak-anak mereka. Madrasah ini bernama Madrasah Paziliet, yang merupakan satu-satunya madrasah di kota Bayan-Olgi. Selain memberikan pendidikan ilmu agama Islam dan tafsir Al-Quran, madrasah ini juga menyediakan asrama bagi siswa dan siswi yang berasal dari desa terpencil seperti daerah pegunungan. Secara keseluruhan, kehidupan umat Muslim di Bayan-Olgi adalah perpaduan yang menarik antara nilai-nilai Islam, tradisi, dan budaya tradisional turun-temurun suku Kazakh Mongolia, yang masih bisa kita saksikan dan masih tetap bertahan hingga hari ini. Demikianlah penelusuran kita kali ini. Semoga informasi ini bermanfaat, dan dapat menambah wawasan serta memberikan pelajaran positif bagi kita semua. Jika ada saran atau pendapat teman-teman silahkan komen di bawah. Terima kasih sudah menonton. Jika Anda menyukai video kami jangan lupa subscribe, dan aktifkan tombol notifikasi agar tidak ketinggalan video kami selanjutnya. Adios amigos, sayonara, sampai jumpa.